Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini ya. Karena kalian sudah subscribe channel ini, itu artinya kalian sudah support channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe ini supaya kalian gak ketinggalan video-video dari saya berikutnya. Video kali ini saya akan membahas tentang akun prioritas. Jadi gini, sebelumnya saya mau mendoakan kalian yang sekarang akunnya gagu supaya kalian itu kedepannya itu akunnya lebih gacor. Untuk semuanya aja semoga akunnya gacor ya, sampai kapanpun lah, jangan sekarang gacor besok gagu lagi gitu ya, karena itu yang emang diharapkan semua driver sih. Kita nggak usah mikirin bang nanti kalau misalkan gacor semua siapa yang anyep, nggak usah mikirin ke situ lah. Yang anyep nanti aplikator lain aja, Gojek khususnya gacor semua, amin ya. Kita langsung ke topik pembahasan. Jadi dalam 1 minggu ke belakang ya, yang udah saya dengar itu ada isu tentang ancaman untuk akun prioritas yang cuman mengambil satu layanan order saja. Di sini saya sempat bingung ya, akun prioritas tapi diancam kalau ngambil orderan satu layanan. Yang namanya akun prioritas kan emang satu layanan, setahu saya gitu ya, tapi ini diancam kalau misalkan cuman dapat orderan itu dalam satu layanan. Misalkan dia akun prioritas GoRate, dia ngambil GoRate aja gitu, atau misalkan kalau dia prioritas GoFood ngambil GoFood aja. Nah, ancamannya itu dia sampai yang kena PM, itu isunya. Cuman di sini kan saya jadi berpikir ya, jadi bertanya-tanya, kalau begitu akun prioritas berarti dalam waktu sehari nggak cuma dapat satu layanan aja gitu. Misalkan sebagai contoh gini, saya akun prioritas misalkan GoRate ya, prioritas GoRate, berarti dalam satu hari itu saya mendapatkan order itu mungkin ada salah satunya itu GoFood atau GoSend selain GoRate itu ya. Nah cuman saya bikin video ini juga saya harus nunggu dalam waktu ya 1 minggu lah. Jadi saya dengar isu itu, saya nggak langsung bikin video karena saya pengen riset dulu, saya pengen mengalami dulu ya gimana fakta di lapangan, apakah benar kalau misalkan prioritas GoRate misalkan pasti ada GoSend atau GoFoodnya. Misalkan prioritas GoFood ada GoRate atau GoSendnya. Saya nyoba cari tahu dulu dan ternyata ya akun saya sendiri sebetulnya kan dalam waktu hampir 2 minggu ini ganti, yang tadinya mayoritas GoFood sekarang ganti ke GoRate. GoRate itu saya dapat 90% lah. Misalkan saya dapat 10 order, itu GoRate-nya itu 9 order, satunya itu bisa GoSend, bisa GoFood. Nah ternyata selama 1 minggu itu berturut-turut emang bener, rata-rata saya itu mendapatkan 90% GoRate. Ada aja yang selain GoRate. Misalkan gini, saya ambil satu orderan, dari orderan pertama sampai 9 itu GoRate. Nah nanti yang terakhir biasanya ada GoSend atau GoFood, dan itu setiap hari, nggak cuman sehari aja gitu. Berarti mungkin isu itu ya mungkin bisa dikatakan benar, atau mungkin hanya hoax juga masih bisa sih. Cuman gini, yang saya pengen ini ya buat perhatian akun prioritas ya, buat saya sendiri juga. Kalau misalkan saya termasuk akun prioritas, itu kita harus lebih hati-hati. Saran saya, kalau misalkan kalian punya akun prioritas, kalau misalkan ada orderan lain yang selain prioritas ke kita itu, kita ambil aja, jadi jangan dilewat atau misalkan di cancel. Kan kalau misalkan selama ini kan ada yang beranggapan kalau akun pengen gacor itu ambil satu layanan aja gitu. Tapi sama Gojek isunya itu, kalau misalkan kita ngambil satu layanan aja itu bakal dituduh memanipulasi orderan gitu, dan ancaman terberatnya itu sampai kena PM. Jadi mungkin ini masih isu atau
ya cuman isu-isu gitulah, cuman kita ya nggak salah juga sih kalau kita waspada gitu ya, karena dari dulu itu isu-isu dari Gojek yang misalkan berkembang di kalangan kita itu suka ada benernya gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal, oh ternyata bener dulu kita nggak menghiraukan gitu ya. Jadi sebagai contoh ya, isu-isu yang dulunya hoax tapi sekarang jadi bener itu soal Vermuk. Dulu itu kan sebelum ada Vermuk ya, hampir 1 tahun yang lalu itu wah kencang banget isu Gojek itu bakal ada Vermuk. Tapi ternyata kan dari kita kan nggak mungkin, emang Gojek mau ngikutin aplikasi sebelah kan, nggak mungkin kan niru. Ternyata sekarang benar kejadian ada Vermuk. Vermuk itu dulu cuman isu doang, atau bisa kita sebut kalau kita lagi nyinyir itu hoax itulah. Masa Gojek mau Vermuk? Tapi kenyataannya kan sekarang benar. Nah, jadi di sini kita nggak ada salahnya lah kalau misalnya kita waspada ya, supaya kita nggak kena peringatan dari Gojek karena dituduh memanipulasi orderan. Oke. Jadi buat akun prioritas tetap semangat, ambil semua orderan, jangan mentang-mentang kita akunnya udah bagus terus kita pilih-pilih order, nanti efeknya nanti ke kita sendiri, jadi nggak enak gitu ya. Nah, untuk memantapkan ya, jadi ini orderan hari Sabtu saya, cuman nanti saya upload itu mungkin hari Minggu atau Senin ya. Ya kalau nggak Minggu, Senin, soalnya kalau Minggu saya libur ya. Kalau libur itu saya jarang pegang HP ya, jarang main HP karena lebih cenderung saya main sama anak. Oke. Ya mungkin Senin lah saya upload ya. Jadi untuk memantapkan ini anggapan saya, ini saya kasih bukti orderan dari 1 sampai 10. Kebetulan sehari Sabtu itu saya mendapatkan 10 order, 8 order Gores, 1 order GoShop, dan 1 order GoFood. Nah, ini saya dapat orderan pertama itu ya, itu di rumah, dekat rumah. Saya dapat orderan jarak dekat ke SMA 11. Ini ya tarif minimum lah, ini ngelarisan ya, masih pagi. Dan orderan keduanya itu nggak jauh dari tempat saya DO, ini dari Kurdi ke Dago, dari Dago ya, ini GoPay 11.000. Nah setelah itu saya lumayan ini nunggu agak lama, terus dapat orderan ketiganya itu di Kopo lagi, ini dekat rumah lagi. Saya balik lagi ya, dari Dago itu saya balik lagi, ini dari Kopo ke Pasar Andir. Nah ini penumpangnya 2 ternyata, ibu-ibu tapi bawa anaknya itu udah gede. Nah ini saran ya, saran dari saya untuk penumpang, kalau misalkan khususnya ibu-ibu ya yang suka bawa anak, kalau misalkan anak kita itu ya di atas 10 tahun itu kan lumayan cukup gede ya, kalau bisa penumpang itu ordernya 2 driver, soalnya kalau misalkan 1 driver itu repot gitu. Jadi 2 kan ini udah gede, soalnya kalau misalkan masih anak-anak SD lah gitu ya, kadang SD juga ada yang gede ya. Ya kalau misalkan ukuran tubuhnya kecil masih anak-anak itu nggak masalah. Nah ini udah remaja, udah ABG, jadi lumayan repot. Anak-anak gede kan, pertama motor takutnya kan nggak mampu ya, rusak. Yang kedua ini kalau misalkan kena tilang, kita aja yang repot gitu ya, driver lagi yang repot. Soalnya kan penumpang nggak mau tahu kan kenapa diambil. Kalau kita cancel takutnya anyep kan, kalau diambil ya repot juga kalau ada polisi. Mungkin itu ya. Nah orderan keempat ini dari Caringin ke Surya Sumantri, ini jauh nih, lumayan 22.000. Ini juga bawa anak tapi masih kecil lah, masih oke aja gitu ya. Orderan kelima ini dapat dari Surya Sumantri, dari barusan saya nurunin langsung dapat lagi ke Setra Duta. Ini dekat lagi, dan dari Setra Duta ini saya dapat lagi jarak jauh lagi ke Ciliwung. Ini mau ke undangan ya, mau pernikahan. Dan yang ketujuh ini, nah ini GoShop. 1 orderan dari orderan pertama sampai ke 6 itu GoRide terus, dan ini orderan ketujuh itu GoShop. Ini saya dapatnya di Kepatihan ke Jalan Neptunus. Ini lumayan jauh, di atas 20.000 ongkosnya ya. Nah terus kembali lagi ke orderan nomor 8, ini saya GoRide lagi ke Mekarwangi. Orderan ke-9 ini juga GoRide Kepatihan ke Pagarsi. Dan yang ke-10 ini terakhir masih sore, orderan GoFood dari Jamika, masih ke daerah Jamika. Oke.
Jadi kesimpulannya saya bisa ngambil kesimpulan ternyata benar, meskipun akun kita prioritas, pasti salah satu orderan itu ada orderan yang lain gitu. Karena saya mayoritas mendapatkan GoRed dan ternyata benar, salah satunya pasti ada GoSend atau GoFood atau GoShop. Dan kebetulan hari ini saya dapat orderan itu GoRednya 8, GoShop 1 dan GoFood 1 ya. Jadi ini ya bisa kita ambil kesimpulan sih, supaya kita lebih hati-hati lagi ya, takutnya kan isunya itu benar. Dan sebagai informasi aja, ini saya mulai 2 hari yang lalu saya merubah jadwal ngebit saya. Yang tadinya saya ngebit dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, mulai sekarang saya ganti ngebitnya dari jam 7 atau jam 8 sampai maghrib. Jadi saya pulang lebih awal karena ya lebih pengen mengatur waktu aja lebih enak. Jadi siang itu buat bekerja dan malam itu buat istirahat, buat keluarga gitu. Soalnya ya anak suka nungguin juga sih, jadi saya pulang lebih awal. Ya mungkin itu video kali ini supaya jadi informasi ya, semoga bisa membantu rekan-rekan driver yang lain supaya ya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terima kasih kalian sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan info-info dari saya berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.